Tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, pilihanku, kesayanganku, andalanku, mengobati luka jiwa dari duka lara, merawat, memancarkan keanggunan kulitku. Segala hancur utuh kembali, segala luka terobati, kecantikan kulit, keanggunan diri, semua terpancar bersama Line Nation. Pertama ku mengenalmu, tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu. Oke. Halo Sobat Nation, selamat siang. Kembali lagi di hari Selasa yang cerah dan gonjreng ya, seperti baju yang aku pakai. Tentunya dengan warna shopping gitu ya, karena ini juga udah akhir tahun, akhir bulan. Kita juga akan menghadapi, kita akan menerima pundi-pundi di akhir bulan kepada rekening kita ya. Aduh, sangat happy sekali tentunya. Oke Sobat Nation, hari ini ada yang berbeda ya ditanya Line Nation, karena aku ditemenin oleh salah satu pemenang beauty community dari Ciklik by Line Nation. Kita kenalan dulu kali ini, siapa sih cewek bening cantik di sebelah aku ini. Halo. Boleh kenalan dong? Oke, nama aku Herva, biasa dipanggil Fai. Aku beauty enthusiast dan juga aku salah satu anggota community Ciklik by Line Nation, batch 1. Oke, batch 1 ya. Tadi udah di highlight batch 1 ya, berarti bakal ada batch-batch selanjutnya. Betul nggak tim? Betul. Betul. Nah, jadi
untuk Sobat Nation atau beauty enthusiast di luar sana, nggak usah khawatir, nanti bakal ada batch-batch selanjutnya untuk menjadi beauty community Ciklik by Nation. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya ke Kak Herva gimana sih kesehariannya, kegiatannya apa, pengalamannya, kesan-kesannya menjadi beauty community atau beauty enthusiast nih, aku bakal umumin dulu seperti biasa. Nanti di tengah acara kita bakal bagi-bagi hadiah untuk Sobat Nation yang bisa memberikan pertanyaan terbaik ya. Dan di akhir acara juga kita bakal bagi-bagi hadiah nih Kak. Apa aja tuh hadiahnya? Nah, hadiahnya ini ada 5. Ada 5. Ada 5. Yang pertama itu adalah, ini gongnya ya. Ya. Sobat Nation bisa mendapatkan facial secara free di Lination. Selain itu juga untuk Sahabat Nation juga nanti bakal berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon 50.000 untuk treatment di salonnya Lination. Gitu. Nah, selain itu juga Sahabat Nation juga akan mendapatkan produk dari Lination yaitu facial foam. Nah, ini nih. Kak Herva by the way udah pernah coba produk kita belum? Udah, semuanya udah cobain satu-satu. Oke, nanti pengen dong di-spill gimana honest review dari Kak Herva sendiri. Nah, sebelumnya nih ya untuk Sobat Nation mungkin yang belum tahu emang apa sih gitu Ciklik, emang apa sih beauty community kok tiba-tiba ada ini di Lination. Nah, jadi memang ini salah satu program baru yang Lination berikan untuk Sobat Nation. Di luar sana kita memberikan wadah untuk Sobat Nation yang mempunyai kreativitas tinggi di bidang kecantikan, di bidang sosial media dan lain-lain. Jadi ikutin keseruan terus 1 jam ke depan, karena selain aku bakal tanya-tanya lebih dalam ke Kak Herva ini, tentunya seperti yang udah tadi aku infokan, aku akan memberikan banyak hadiah ya. Oke. Nah, Kak Herva kan udah kenalan Kak Herva asli Bandung. Betul, asli Bandung. Asli Bandung. Ini ya, manis khas Bandung gitu. Sunda. Khas Sunda. Sunda. Aku juga Sunda. Suka bercanda. Oke. Oh ya. Terus selain itu Kak Herva asli Bandung, pantesan manis tapi nggak kecut kayak peyem ya. Kan kalau peyem ya khas Bandung meskipun manis ada kecut-kecutnya, Kak Herva ini enggak, Sobat Nation. Ini aku pengen tanya dong. Ini sebelum masuk ke ini ya, pertanyaan inti gitu. Aku dari tadi salfok sama kulit wajah dan badan Kak Herva yang warnanya tuh tonnya sama. Apa sih tipsnya? Pasti body care, skincare jalan terus sih, harus bareng. Jadi jangan skincare muka aja, tapi badan juga body care. Berarti jangan males ya? Ya, jangan malas, harus rajin. Itu sih kuncinya, konsisten. Betul, setuju banget. Konsisten. Nah, selain itu biasanya butuh waktu berapa lama sih Kak Herva untuk treatment skincare dan body care sendiri? Untuk harian. Untuk harian? Kalau waktu sih tergantung ya gimana mood sebenarnya ya jatuhnya. Kalau misalnya lagi mood pengen full body care bisa lama berjam-jam sih. Berjam-jam banget. Tapi kalau misalnya pengen satu lagi capek atau lagi kesibukannya lagi full, biasanya yaudah yang basic-basic aja lah. Yang basicnya tuh apa aja sih? Pertama cleansing pasti, yang kedua moisturize ya, pasti kayak lotion. Kalau badan, kalau misalnya muka kayak pelembab, kalau keluar ruangan pakai sunscreen itu sih. Setuju banget ya. Karena memang itu juga yang selalu diterapkan oleh dokter-dokter Lination, tips-tipsnya nih untuk Sobat Lination di sana, terutama yang banyak kegiatan di luar ruangan. Jangan lupa menggunakan sunscreen dan jangan lupa reapply juga. Reapply, betul. Nah, selain itu Kak, apa sih yang bikin Kakak tuh rela menghabiskan banyak waktu untuk treatment, skincarean, body carean gitu? Pastinya goalsnya pengen cantik ya. Semua cewek pasti pengen cantik, Betul. pengen bening dong, pasti kan. Jadi kayak itu sebenarnya buat cewek bukan itu hal yang wajib sih. Bukan buat cewek doang, semua orang mau cewek mau cowok juga itu hal yang wajib. Karena goalsnya pasti pengen cantik, pengen enak dilihat lah ya. Good looking, betul, setuju banget ya. Karena itu juga merupakan salah satu investasi jangka panjang ya sih. Setuju banget. Aduh, aku jadi agak jeper nih ya, gitu. Karena aku juga salah satu yang males nih. Jadi kalau misalnya skincarean ya udah, kalau skincarean body care-nya kapan-kapan Kak. Bisa à la carte ya? Iya, à la carte, betul. Jadi kalau misalkan mau paketan ya mungkin setahun sekali ada kali yang ngumpulin moodnya tuh lama banget gitu. Nah, Kak Herva, aku penasaran deh, kegiatan Kakak tuh apa sih sehari-hari? Sehari-hari pastinya
kuliah pertama, terus udah gitu Oke. konten juga kan, beauty enthusiast, konten kreator di bidang beauty, jadi harian pasti konten, nge-review produk, Oke. terus ngerjain tugas itu sih. Oke, ya. Wanita-wanita calon wanita independen sejak dini ya gitu. Maksudnya udah nggak cuma melakukan satu hal yang apa namanya kewajibannya aja ya sebagai seorang mahasiswi ya gitu. Tapi ada kegiatan lainnya untuk lebih produktif seperti itu. Nah, untuk kakak sendiri, apa sih yang bikin kakak tertarik bikin konten? Karena awalnya tuh aku emang hobi ya, emang beauty enthusiast gitu awalnya tuh, Oh, emang suka sama hal-hal yang berbau dengan kecantikan dari kecil. Dari kecil suka banget oke. karena suka ngelihat mama, ngeliat kakak kan cewek. Jadi Mm-mm. kalau mereka dari kecil tuh, misalnya mereka lagi pakai body lotion, lagi Mhm. pakai skincare apa tuh jadi kayak kepengen ikutan gitu. Oh, Terus suka oke. ngeliat kayak "Ih, cewek cantik, enak dilihat, pengen gitu. Jadinya Oke. akhirnya dari situ jadi kayak hobi sih jatuhnya, terus udah gitu akhirnya nyobain bikin review-review konten, terus akhirnya di reach out sama beberapa brand, jadinya keterusan deh. Oke, mungkin kalau misalkan kata anak-anak zaman sekarang ya, ternyata mbak-mbak yang pengen terlihat cantik itu adalah Aku aku. iya, Ya nggak sih kan, karena betul. kita juga dulu waktu masih kecil kayak ngeliat, oh kakak itu cantik banget, aku pengen kalau udah gede jadi Kayak kayak gitu. gitu. Terus wah bajunya bagus banget, keren banget. Ternyata sekarang kita yang ada Kita yang di kayak gitu. ya. Betul. Nah kita tanya deh nanti anak-anak kecil yang ada di bawah kita nih pengen kayak kita juga nggak ya? Ya ampun. Oke. Nah, selain itu kan tadi konten. Kalau misalkan perihal apa namanya beauty community sendiri, apa yang bikin kakak tertarik gabung di Laination atau kemarin tuh apa namanya ya? Apa ya untuk gabung jadi Gabung. Ciklik? Oke. Awalnya aku tuh tahu klinik ini Laination suka lewat, suka kayak kepo, ih apa nih? Terus aku tuh Oke. emang suka searching-searching soal beauty klinik di Bandung. Nah, Laination ini salah satunya waktu aku stalk gitu. Terus aku lihat di situ banyak banget perawatannya dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Ada salon, terus juga ada perawatan buat badan, ada juga yang soal kesehatan gitu-gitu, psikolog semuanya ada kayak ih lengkap banget kliniknya. Pas aku lagi scroll terus aku lihat buka open recruitment buat komunitas. Terus di situ aku tertarik, oh kayaknya aku cobain ikutan deh. Soalnya kayaknya nih bakal ini banget sama aku relate gitu. Oke, berarti ini juga jadi salah satu pengalaman kakak untuk jadi beauty community. Ya, betul. Oke. Aman. Semoga semakin apa ya berkembang kreativitasnya, semakin apa ya sukses di bidang yang sedang kakak geluti sekarang gitu. Oke deh. Aduh, nah Sobat Indonesia nanti untuk yang mau tanya-tanya ke Kak Herva boleh banget ya. Nanti boleh tanya apa aja ya perihal kecantikan, perihal apa namanya kegiatan Kak Herva selain apa namanya lebih dalam perihal beauty enthusiast dan lain-lain atau mungkin mau tanya-tanya tipsnya apa sih gitu yang perlu disiapkan menjadi seorang beauty enthusiast apa sih Kak? Pertama, itu harus jadi passion dulu sih. Karena kalau bukan passion, kita nggak akan enjoy ngejalaninnya. Oke. Itu pertama ya. Yang kedua juga, kita harus bisa mengedukasi, ngasih tahu yang benar gimana. Jadi jangan sampai kita salah, kita jadi beauty enthusiast, kita jadi content creator, tapi kita malah ngasih tahu yang salah gitu. Oke. Jadi harus jadi passion dulu, terus harus tahu dulu tuh gimana yang baik dan benernya biar kita bisa memilah-milah. Terus juga niat sih, itu yang paling wajib ya, niat sama kalau misalnya disebut modal sih yang penting niat dan juga ya pasti kalau misalnya sekarang harus ada ini ya perangkat kayak handphone, terus juga ikutin tren-tren yang lagi terkini kayak gitu-gitu biar dilihat sama orang kayak gitu. Oke. Jadi tadi awalnya niat dulu terus passion ya. Jadi kayak dibulatkan niatnya ini gitu ya. Agar kita juga bisa menikmati menjalankan apa yang sedang kita apa ya lakukan gitu ya Kak. Betul. Ya betul sih, karena kalau misalkan kita melakukannya karena ikut-ikutan, itu juga hasilnya nggak akan maksimal ya, terus juga mungkin nggak akan bertahan lama dan lain-lainnya. Nah, oke. Kak Herva, kalau misalkan menurut Kak Herva sendiri, aku mau tanya, definisi cantik itu seperti apa sih? Cantik itu sebenarnya relatif, cantik itu yang pertama. Yang kedua yang penting cantik itu ya dari dalam hati pasti ya, itu yang pertama. Yang kedua kalau misalnya cantik pasti harus menyayangi diri sendiri dulu sih itu. Oke. Pasti nanti kalau kita menyayangi diri sendiri udah ngerasa cantik pasti orang lain bakal ngeliat kita juga cantik kayak gitu. Oke. Gitu menurut aku ya. Berarti itu lebih ke inner beauty juga ya. Beauty juga ya. Karena kalau kita nggak percaya kita cantik, orangnya juga kayak auranya ngerasa gimana ya gitu. Ya harus dari kita dulu juga sih, dari diri kita dulu. Betul, setuju banget sih. Karena memang ya apapun bukan cuma soal cantik, tapi perihal apa ya namanya
kepercayaan diri, Iya, itu juga betul. memang harus ditumbuhkan dari diri sendiri dulu daripada maksudnya untuk mengandalkan support dari luar gitu. Karena support dari luar tuh nggak akan bertahan lama sih Kak, kalau sepengalaman aku ya gitu. Nah, seperti yang kakak lakukan ini juga kan, karena kan memang dari niat keinginan diri sendiri, fokus gitu dan konsisten untuk melakukan apa namanya beauty creator, menjadi beauty creator. Nah, terus juga selain itu juga ternyata perawatannya bukan dilakukan saat membuat konten aja. Iya. Tapi juga di balik itu juga memang rutin, memang apa namanya menjadi apa ya? Kebiasaan juga. Betul, Ya, menjadi jadi kebiasaan. Jadi memang yuk tumbuhkan konsisten diri kita sendiri. Betul. Betul, betul, betul. Iya sih memang ya untuk cantik sendiri juga nggak cukup dari luar aja atau dari dalam aja ya. Sama-sama perlu dirawat dan dijaga. Nah, kalau misalkan untuk kakak sendiri kan tadi kalau dari luar oke lah kakak suka skincarean, body carean. Kalau dari dalam nih apa sih yang kakak berikan untuk diri kakak nih untuk tetap percaya diri? Percaya diri. Oke, yang pertama pastinya harus self love dulu ya. Terus juga harus pertama kalau misalnya pengen terlihat lebih menarik juga, lebih percaya diri, harus iniin sih apa namanya? Untuk menangani stres juga itu wajib banget sih. Karena juga bakal kelihatan ya kalau kita stres dari dalam tuh pasti bakal kelihatan dari luarnya. Entah itu dari mukanya lesu atau misalnya kitanya jadi nggak enak gitu gerakannya gitu, pasti itu bakal kelihatan banget sih. Pertama pasti dari itu menangani stresnya gimana, terus pola hidup sehat juga ngaruh banget. Oke, oke. Kayak gitu sih. Kalau dari dalam ya pasti Oke, itu. dari dalam. Dari jasmani dan rohaninya sih itu. Oke. Nah tadi apa namanya menjaga pola hidup. Ya, pola hidup betul. Apa sih yang kakak jalanin untuk menjaga pola hidup itu? Kalau aku sendiri sekarang lagi hobi nge-gym, nggak hobi sih, emang udah jadi kebiasaannya lagi nge-gym. Terus juga banyak minum, itu juga wajib banget. Terus juga memilah makanan itu wajib sih. Oke, berarti lagi gini nggak? Maksudnya lagi diet ketat, lagi program atau memang itu jadi kebiasaan kakak tuh melakukan seperti Diet itu? ketat untuk suatu program sih nggak juga, cuman aku mencobain menjadi lifestyle aja sih. I see. Kayak memilah kayak jangan banyak makan gula misalnya, atau jangan banyak makan yang berlemak kayak gitu-gitu sih. Tapi memilah aja. Berarti Menjadi memang lifestyle. ya betul. Jadi memang tadi yang di kakak sampaikan di awal tuh ternyata memang kakak juga melakukan itu ya. Maksudnya apa namanya memberikan informasi yang benar gitu. Jangan sampai kayak apa terkesannya ya ngasih tipsnya A tapi ternyata diri sendiri tuh nggak menjalani Iya, gitu. jangan sampai kayak gitu sih. Jangan sampai kayak gitu ya. Oh ternyata nge-gym juga. Udah berapa lama nge-gym? Kalau nge-gym sendiri emang baru 1 bulan, cuman di rumah tuh aku suka workout. Suka Oke. workout sendiri. Soalnya baru ada gym yang buka dekat rumah sebulan ini, jadi baru banget kalau nge-gym. Oke, duh, Sobat Indonesian seru banget ya. Ternyata banyak banget nih tips-tips dari apa namanya Kak Herva. Soalnya namanya cantik dan aku belum pernah punya nama Iya, teman namanya Herva. jarang banget. Jarang Herva, kan? iya. Jadi kayak masih asing gitu ya, tapi unik sekali namanya, luar biasa. Nah, seperti Nation, jadi tadi ya tips dari Kak Herma sendiri kalau untuk seperti Nation yang mau memulai karir atau apa namanya ya, mencoba jadi beauty enthusiast atau misalkan konten kreator, apapun itu yang akan dilakukan harus niat dulu. Niatnya harus bulat. Lalu juga mungkin lebih kejujur kali ya Kak, apa yang disampaikan di konten itu juga memang yang dilakukan sehari-hari di belakang layar. Dan ketiga konsisten. Ya, itu wajib Sabar banget juga. sih. Iya, sabar. Sabar. Karena kan udah konsisten tapi kadang misalkan nggak sabaran karena mungkin ngelihat hasilnya nggak maksimal. Misalkan udah beberapa bulan loh, misalnya hampir setengah tahun, tapi kok hasilnya masih gini-gini aja ya. Ya Nyerah kayak gitu, jangan sih. ya. Pasti bakal ada naik turunnya. Traffic sih kalau untuk sosial media nggak akan terus-terusan mulus, nggak akan terus-terusan bagus gitu. Pasti ada waktu di mana booming, banyak yang nonton, ada waktu di mana lagi surut. Gitu lah. Itu wajar banget, jadi jangan nyerah sih kalau misalnya tiba-tiba mencoba jadi konten kreator, tiba-tiba nih viewsnya turun atau enggak jarang ada yang komen atau gimana, jangan nyerah sih. Itu pasti nanti bakal ada waktunya juga sih. Gitu. Oke. Dan mungkin jangan beli followers kali ya. Organik. Iya, yang organik-organik aja, betul. Nah, oke, Sobat Nation.
Kak Herva, Ya. kan kemarin kakak udah ikut welcoming partinya Betul. Ciklik ya. Aku pengen tahu dong gimana sih kesan-kesannya. Pertama pasti seru banget karena acaranya tuh memang pertama edukatif. Aku suka banget acara yang edukatif kayak gitu. Jadi nggak cuman kayak seru-seruan, tapi kita juga nerima banyak informasi yang penting, bermanfaat juga. Terus nambah teman baru, relasi baru kan di sana kita kenalan sama orang-orang baru yang sesama anggota Ciklik. Jadi ini seru banget sih, rame banget gitu. Nah, rangkaiannya apa aja sih yang kemarin kakak apa ya dapetin di sini apa aja sih? Pertama, waktu aku datang di sana kan pembukaan, terus juga kita di sana ngobrol-ngobrol soal skincare, tata cara gimana pakai skincare yang benar, terus juga tips-tipsnya dari dokternya langsung kayak gitu. Terus di sana juga kita kenalan, udah gitu kita room tour, jalan-jalan di kliniknya, kita lihat-lihat di kliniknya kayak gimana. Ternyata emang kliniknya tuh bagus banget, lengkap banget sih. Kalian harus cobain sih kesini emang. Terus di sana juga kita tuh ada game show gitu kayak challenge gitu, kayak bikin konten. Nanti ada pemenangnya kayak gitu. Dan Kak Hervedi jadi salah satu pemenangnya ya yang hari ini berkesempatan untuk nemenin Sobat Nation dan bagi-bagi tips nih juga kesan-kesannya kemarin saat mengikuti acara beauty welcoming party Ciklik di Lination seperti itu. Ih luar biasa, sayangnya waktu itu aku nggak bisa hadir ya. Aku cuma bisa lihat di posting gitu karena aku menyelesaikan urusan duniawi dulu yang lainnya ya. Aduh, gimana Sobat Nation udah ada yang nanya belum? Udah nih, katanya ada dari Kak Rofi. Oke. Kak Herva udah berapa lama jadi beauty creator? Jadi beauty creator aku kalau misalnya konten creator ya, ini aku dari baru 3 bulan, jalan 3 bulan, baru banget. Cuman kalau jadi beauty enthusiast, orang yang suka soal bidang kecantikan itu udah lama banget pastinya. Cuman baru memulai 3 bulanan. Oke. Tapi aku penasaran deh, siapa sih yang menginspirasi kakak? Yang menginspirasi aku buat jadi konten kreator banyak banget sih dari dulu. Contoh-contoh aku sebutin ya. Boleh. Ada Tasya Farasya, Rachel Goddard, terus juga waktu itu di YouTube aku lupa lagi nama-namanya, cuman pokoknya waktu tahun 2016-an mungkin ya waktu masih zaman-zamannya YouTube masih happening banget. Iya. Itu aku suka nontonin mereka sih. Cuman aku lupa. Cuman itu paling aku inget ya karena yang sampai sekarang masih aktif di TikTok juga itu. Rachel Goddard, Tasya Farasya kayak gitu. Ya sih setuju banget, itu juga dua orang yang emang aku sukai juga sih. Luar biasa ya. Nah, terus selain itu Kak, dapat support dari orang terdekat ya, orang tua, dapat banget ya, dapat support juga. Kayak misalnya aku kalau misalnya ngonten pasti disemangatin dong. Terus dikasih tahu nih aku tuh kalau ngonten bagusnya gimana, dikasih saran juga dikasih tahu kayak gitu. Jadi kasih support sama orang sekitar juga. Karena itu juga salah satu faktor penting ya. Penting banget ya. Dan mungkin ini pernah gak sih dapat kayak yang bikin kakak tuh down kayak aduh insecure tiba-tiba? Pernah banget kalau dapat hate comment. Oh ada ya? Oh banyak. Sebenarnya banyak. Sampai nge-DM juga. Ini aku cerita sedikit ya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi aku tuh di TikTok tuh pernah ada video yang viral tuh sampai belasan juta views. Terus gimana ya? Sebenarnya beda, nggak begitu relate sama konten yang sekarang soal beauty. Cuman tuh mereka ada yang sampai komen-komen di video aku yang lain. Itu sampai aku pernah matiin komen karena bikin ngedown. Malah ada yang pernah nge-DM kayak nyuruh mati pun ada. Oh iya. Separah itu. Sosial media emang sangat-sangat mengerikan. Dikata-katain sering banget sampai ke DM pernah. Tapi banyaknya sama orang luar karena video aku tuh waktu itu FYP sampai ke Brazil gitu kalau nggak salah ya. Jadi banyak orang luar sih yang ngechat. Cuman dari situ aku jadi jadi lebih strong aja buat ngadepin netizen gitu. Betul. Karena memang kadang kita juga butuh istirahat dulu gitu untuk menyerah ini apa sih sebetulnya yang datang tiba-tiba gitu, hal yang tidak baik. Padahal itu juga jadi salah satu booster untuk kita jadi lebih baik, lebih semangat lagi gitu. Aduh, aku gak nyangka sih kalau komennya sejahat itu, se-ekstrim itu, kaget. Tapi berbagai macam sih. Jadi aku di sini menganalisis jadinya. Kalau misalnya ada orang yang suka sama konten ini, saya suka banget. Tapi ada juga yang kayak benci banget. Jadi kita ngelakuin apapun di sosial media, ternyata yang aku rasain, meskipun kita udah ngerasa benar atau kita ngerasain sebenarnya bukan hal yang salah, ternyata banyak juga yang
bisa berpikirannya terbalik gitu loh. Oh, Jadi ya. macam-macam lah Oke. ternyata. Jadi aku ngerti. Oke. Jadi ya udah kita lakuin apa yang kita mau aja sih, jangan dengerin Mm-mm. kata orang karena gak semuanya benci juga tapi gak semuanya suka juga gitu. Jadi Oke. udah kayak gitu. Oke, bener-bener banget. Tapi pernah nggak sih, kan itu di orang luar ya, kita nggak kenal gitu. Ya. Dari orang terdekat pernah nggak sih, atau sekitaran deh gitu? Orang terdekat untungnya nggak ada sih. Hmm. Cuman aku nggak tahu ya kalau di belakang. Ah, Cuman kalau di depan aku nggak sih, aman semua. Ya. Oke, syukurlah ya. Dan mudah-mudahan memang kita semua selalu dikelilingi orang-orang yang suportif, yang menyayangi kita, yang memang mendukung kita untuk lebih maju dan berkembang gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada orang itu yang apa namanya, mempertanyakan kok bisa sih? Mungkin orang itu juga mungkin bisa belajar bareng sama kita ya. Jadi sama-sama lebih positif ya. Jadi nggak menjatuhkan gitu. Ya. Nah, untuk netizen di luar sana juga mulai sekarang yuk kita belajar menahan diri, menahan jari untuk apa ya? Tidak berkomentar negatif. Betul, tidak berkomentar negatif karena percaya apapun itu akan kembali ke diri sendiri dalam bentuk apapun itu gitu. Aku nggak tahu apa itu namanya karma atau bukan, cuma memang aku sangat percaya sih apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan balik lagi diri. Ada balasannya. Iya, Ya, pasti sih. cepat atau lambat dan dalam bentuk apapun gitu. Mungkin tanpa kita sadari gitu ya gitu. Jadi tapi kamu keren banget. keren banget. Nah, terus apa yang kakak lakukan apa namanya saat mendapatkan hate comment yang separah itu? Pertama, kalau misalnya di komen ya, pasti pertama aku, yaudahlah kita baca-bacain aja, terus di filter paling komennya. Jadi sama aku dimatiin. Kalau misalnya udah bener-bener kayak nyerang mental banget ya, kayak gitu pasti aku matiin komennya sih yang pertama. Terus kalau sampai nge-DM, itu aku balas, tapi udah gitu dibalas aku langsung blok. Oke. Kayak misalnya, mohon maaf tadi yang nyuruh mati misalnya, terus aku kayak, oke you first, terus aku langsung blok, udah gitu doang. Oke. Kayak ya udahlah gitu. Mau orang nyuruh gimana juga terserah lah, yang penting aku lakuin aja apa yang menurut aku benar. Kalau orang lain mau nilai salah ya udah ya udahin aja sih kayak gitu. Tapi percaya nggak percaya sih, setiap orang juga ada kontribusinya untuk diri kita sendiri ya. Betul. Salah satunya juga memang untuk orang-orang yang memberi hate comment gitu, atau yang apa ya, memberikan hal-hal tidak baik ke diri kita gitu ya. Tentunya tuh kontribusinya memberikan kita jadi mentalnya lebih kuat lagi. Betul. Jadi nggak melulu hal negatif memang maknanya tuh atau maksudnya untuk hal yang tidak baik juga gitu. Ya, itu semua tergantung sudut pandang juga nggak sih ya. Dan juga head comment-nya nggak semuanya aku, ini head comment udah aku matiin atau hapus, nggak. Aku pasti gila juga misalnya ada head comment tapi yang bisa membangun atau misalnya ngasih saran, itu sih aku terima. Cuman kalau misalnya udah bener-bener kayak di luar konteks tadi, misalnya nyuruh mati atau misalnya ngehina hal lain, itu aku udah langsung blok aja sih. Kayak gitu. Pernah sampai ini gak sih kepikiran kayak aduh nggak mau lagi main sosmed, atau misalnya sampai nangis-nangis ngadu ke keluarga terus kayak udah laporin aja gitu? Kalau misalnya berhenti main sosmed kayak gitu enggak, cuma nangis-nangis ya. Nangis ya, soalnya kayak pertama kali kan kaget kayak aduh kok orangnya sampai kayak gini ya, padahal mau ngapain sih gitu. Pernah sih. Cuman kalau sampai yang bener-bener apa tadi tuh kayak udah laporin aja, enggak sih, itu mah kayak ya udahlah. Kecuali mungkin kalau misalnya udah sampai orangnya datang atau gimana, nah itu baru udah keterlaluan sih. Kalau masih di sosial media, itu cuma mental sosial media lah. Serem banget sih ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada sampai yang se-ekstrim itu ya. Aduh luar biasa. Oke, lanjut lagi. Masih ada pertanyaan nggak tim? Ada. Oke, boleh dilanjut. Kak Eva mau tanya, Kak, tips apa agar wanita atau anak muda bisa menjadi wanita yang mandiri, cantik, dan bisa menjadi diri sendiri? Terima kasih. Oke, jadi kalau menurut aku, kalau misalnya pengen jadi mandiri, terus juga pengen jadi cantik, tadi apa lagi? Jadi mandiri, cantik, dan bisa menjadi diri sendiri. Oke, yang pertama self love is a must, itu pasti wajib banget sih. Karena kalau misalnya kita nggak cintain diri sendiri, susah gitu. Kalau misalnya kita mau terlihat cantik, mau kita mencoba independen, atau misalnya kita mau coba jadi diri sendiri, bakal susah kalau kita nggak mencintai diri sendiri dulu. Terus dari situ juga kita harus gali potensi kita pertama ya. Misalnya nggak semua orang loh, nggak semua cewek emang suka soal kecantikan dan lain, tapi nggak semua bisa, dan nggak semua itu kayak into kecantikan. Jadi harus cari potensi. Mungkin kalau aku ini soal beauty, mungkin kalian ada yang soal olahraga, atau mungkin ada yang suka dalam bidang seni, ngelukis, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Jadi harus cari potensi dulu. Nah dari situ kita udah kenalin potensi kita gali, kita kembangin. Dari situ kita cari uniknya gitu dari kita itu, dan kita bisa
buat konten, atau misalnya kita bisa buat sebuah produk. Jadi kita bakal lebih mandiri dan berkembang diri gitu. Oke. Nah, itu siapa tuh yang bertanya? Kartika 001. Oh, oke. Terima kasih Kak Kartika. Nah, Kak Herva juga perlu tahu kalau misalkan Sahabat Nation ini ada yang penontonnya tuh setia. Nah, salah satunya Kak Kartika ini yang selalu standby setiap Selasa nontonin Tanya Nation. Nah, terima kasih Kak Kartika untuk pertanyaannya ya. Oke. Kita lanjut lagi ke ini ya, pertanyaan dari Sahabat Nation yang mana nih? Ada Kak Lee Michelle. Pertama, aku mau bilang Kak Herva cantiknya konsisten banget. Aku udah ngikutin dari kakak sebelum mulai beauty content. Gimana sih Kak cara supaya kita tetap bisa tampil percaya diri di sosmed? Thank you. Oke, kalau percaya diri di sosial media, sebenarnya kita nggak harus kayak aku harus cantik dulu kayak si ini, aku harus cantik dulu kayak si itu, nggak perlu sih. Jadi diri sendiri aja terus percaya diri itu sih. Jangan yang tadi aku bilang, jangan pernah dengar kata orang. Misalnya orang mau bilang A, B, C, ya udahlah kita kan lakuin aja apa yang kita lakuin gitu. Pasti ada aja orang yang suka, ada aja orang yang nggak suka, itu nggak perlu denger sih. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik, ngasih yang terbaik, dan itu kuncinya. Oke, balik lagi ke konsisten dan tadi percaya self love, diri, self love itu sih nomor. Aduh, apalagi nih? Ada Kak Winghas 86. Kak, gimana caranya kalau ingin jadi beauty creator untuk menghadapi orang-orang yang gak suka dengan konten kita? Oke, kayak tadi itu kalau misalnya ada yang gak suka sama kita, kalau misalnya itu dia sampai komen, head comment, tapi head comment-nya itu yang membangun, itu harus kita terima sih. Harus kita jadiin motivasi, harus kita jadiin untuk introspeksi juga. Karena kita mungkin ngerasa benar, tapi belum tentu sebenarnya benar juga. Jadi kita harus ambil sih pilah-pilah. Kalau misalnya ada head comment orang yang nggak suka sama kita, atau misalnya sampai nge-DM gitu-gitu, orang-orang yang nggak suka, kalau misalnya di luar dari konteks itu, misalnya ngehina suku, ras, agama, dan lain-lain, itu udah mending di-block aja, jangan didengerin sama sekali, karena itu nggak berguna sama sekali sih. Kayak gitu. Begitu like Kak Winkas. Nah, Kak Winkas ini juga salah satu Sobat Lenation yang setia ya untuk menonton live Instagramnya Lenation. Terima kasih ya Kak. Kita masih lanjut lagi deh. Yuk, kayaknya ada banyak nih yang nanya ke Kak Herva. Iya nih, ada satu Kak Dian J. Oke. Kak, tips buat stay produktif konten apa ya? Oke, stay produktif. Sebenarnya itu agak susah banget ya, konsisten kalau misalnya untuk produktif konten. Tapi kalau untuk ngumpulin moodnya dulu sih, itu pasti produktif, pasti nyari inspirasi. Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau aku sendiri biasanya scroll sosmed terus kita lihat nih tren apa ya yang rame tapi relate sama kita, relate sama konten kita. Oh, ini kontennya bisa dijadiin ini, oh gampang nih buatnya, coba kita bikin gitu biar lebih produktif. Pasti cari inspirasi, motivasi itu sih. Kayak gitu. Oke. Tapi aku juga jadi penasaran deh, Kak Herva ada ritual khusus gak sih untuk ngumpulin mood? Buat ngumpulin mood, jujur sebenarnya nggak ada ya kalau buat ritual khusus. Tapi aku pasti bakal lebih termotivasi kalau udah ngeliat konten orang. Oh ini rame nih, oh bagus nih, gampang bikin, pasti kayak gitu. Aku harus ngeliat dulu itu sih, cari motivasi, inspirasi dari sosial media. Oke. Nah seperti itu. Ini kan juga masih ada pertanyaan nih, kayak dari Kak Damalius ya. Kak, gimana cara memilih sunscreen yang tepat buat kulit wajah pria? Oke, buat cowok ya. Sebenarnya cowok cewek untuk sunscreen genderless sih. Gimana jenis kulit? Kalau menurut aku ya, pastinya kan sekarang sunscreen banyak macam-macam ya. Ada yang for oily skin, acne skin, ada yang water resistant, itu tergantung aktivitas. Kalau menurut aku bukan yang bukan yang ahlinya banget ya, tapi yang menurut aku seorang beauty enthusiast, kalau misalnya mau pilih sunscreen, pertama kenalin dulu tipe kulitnya, berminyak atau kering, terus juga aktivitasnya nih, apakah mau dipakai berenang ke pantai atau cuman untuk sebentar. Keluarnya kan macam-macam nih sunscreen, ada yang SPF 30, SPF 50, ada yang PA+++, itu macam-macam. Jadi itu disesuaikan aja kayak gitu ya. Kalau misalnya suka beraktivitas di luar ruangan, misalnya suka kena air atau suka berenang atau suka olahraga, itu pilihnya yang water resistant. Pastinya suka ada kan sweat proof yang kayak gitu. Nah, pilihnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk daily kayak sunscreen yang ringan juga itu udah cukup aja sih, kayak sunscreen SPF 30 atau SPF 50 PA+++, tapi yang ringan itu udah cukup. Kalau misalnya bukan ada aktivitas yang kayak outdoor kayak berenang atau olahraga kayak gitu sih. Ya luar biasa, memang ternyata tidak diragukan lagi ya untuk pengalaman menggunakan produk-produk skincare gitu ya. Bahkan dari ingredientsnya sendiri udah
Herva sendiri udah paham banget. Nah, berhubung tadi ngebahas tentang sunscreen, aku juga mau ikutan Sahabat Nation. Kita udah punya 2 produk sunscreen. Oke, Ya, yang pertama sebetulnya yang satu ada sunscreen, yaitu ada Sunny Shield. Sunny Shield, ya. Ya, Ini aku ini udah kita, cobain. udah coba. Udah coba. Oke. Nah, kita punya 30 apa namanya? SPF 30. SPF 30. Nah, selain itu juga kita ada Melagard. Apakah Melagard ada di sini? Aku tidak melihatnya. Gak ada ya? Oke, gak ada. Gak apa-apa. Kita punya Melagard, yaitu salah satu sunblock, Kak. Oh, sunblock. Ya. Jadi berwarna. Oke. Oke. Sorry, terima kasih. Nah, ini packaging baru kita. Kita pakai skincare. Kita pakai skincare. Pakai stiker. Stiker. Ya ampun, tipe-tipe, sorry. Nah, selain itu juga ini memiliki 50 SPF PA+++. Nah, ini apa namanya, cocok digunakan untuk di luar ruangan. Luar ruangan, iya. Karena sunblock. Ya. Karena sunblock, betul. Jadi, tapi apapun itu, baik sunscreen atau sunblock, jangan lupa untuk reapply. Apalagi mungkin untuk perempuan-perempuan yang kadang kalau muslim khususnya ya, ada sholat di waktu-waktu tertentu, habis wudhu, sholat, boleh langsung reapply lagi. Iya, atau misalkan untuk yang berkegiatan di luar juga jangan lupa dibersihkan dulu gitu, apalagi kalau emang kegiatannya tuh langsung terpapar sinar matahari ya, kayak gitu tuh wajib banget di replay gitu, karena memang untuk terasanya bukan sekarang nih, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Betul. Gitu. Jadi memang ini salah satu investasi jangka panjang untuk menggunakan sunblock, karena itu tuh apa ya, merupakan skincare basic tadi ya, yang tadi cleansing, terus juga moisturizer dan sunscreen. Itu dulu aja deh, nggak usah yang banyak-banyak banget kalau memang Sahabat Nation orangnya nggak suka yang ribet-ribet ya. Atau misalkan punya waktunya tuh cuma singkat banget untuk skincarean gitu. Itu cocok banget. Yang penting 3 produk itu dulu aja. Dan semuanya kita punya nih 3 produk tadi. Kita ada facial foam, kita juga ada facial wash-nya, Kak. Nah, untuk facial foam sendiri ini spesial karena kita juga ada kemasan refill. Oh, ada kemasan refillnya. Ada kemasan refill. Jadi nanti kalau misalkan habis nih facial foamnya, tinggal diisi aja pakai refill, dan untuk harganya juga jauh lebih affordable sih. Luar biasa. Nah, selain itu juga tadi kita ada apa ya, moisturizer, kita punya Moist Complex. Kakak udah hafal juga sama produk-produk kita ya kayaknya. Nih, ini Moist Complex. Melembabkan. Nah, setelah itu gunakanlah sunscreen atau sunblock. Nah, sesuai kita melakukan aktivitasnya di mana nih, seperti itu. Nah, karena meskipun kita melakukan aktivitas di dalam ruangan ya, Kak, apa namanya, tetap wajib dilindungi gitu. Apalagi kalau misalkan kita aktivitasnya misalkan kayak masak, terus misalkan kita juga main gadget, ya itu juga terpapar sih. Terpapar, iya betul. Jadi itu wajib banget untuk digunakan, investasi jangka panjang. Dan untuk sekarang untuk saat ini ya, skincare juga nggak tabu lagi untuk laki-laki ya. Jadi semuanya udah harus melek sih, Kak. Betul, harus melek, betul. Iya, harus melek. Jadi nggak melulu soal gender sih kalau untuk skincare. Jadi laki-laki, perempuan itu wajib menggunakan skincare. Nah, ini juga ada laki-laki di sini ya. Jangan cuma pakai air wudhu, kamu bilang ya. Air keran itu tidak mengandung SPF karena ya. Jadi wajib menggunakan itu. Oke, ini kayaknya masih ada yang nanya ya. Kita habisin dulu aja deh, Kak ya. Boleh. Oke. Kalau kata Kak Brian J juga punya tim produksi atau masih shoot video dan editing sendiri? Bagus editannya. Sendiri sih. Full semuanya sendiri, dari nentuin konten semua, kecuali memang mungkin ada yang minta briefing, ada juga. Tapi kalau misalnya untuk konten-konten yang Anas review gitu pasti semuanya sendiri sih. Edit juga semuanya sendiri. Edit, shoot semuanya sendiri kayak gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk bikin konten kayak gitu? Kalau bikin konten, kalau misalnya untuk video TikTok atau Reels ya, yang durasinya nggak nyampe semenit atau cuma semenitan, itu biasanya sebentar sih. Aku biasa sehari, kalau maksimal banget sehari bisa 6 video. Wow. Sehari bisa 6 video. Luar biasa. Nah, makanya Sahabat Nation ya, mari kita hargai
profesi apapun, terus kegiatan apapun yang dilakukan orang-orang di luar sana, terutama untuk apa ya, kreator-kreator, karena memang effortnya tuh enggak segampang itu gitu, karena mereka juga harus mikirin konsep, terus brief segala macam, memberikan edukasi, bukan hanya untuk tag video lalu edit ya dan Iya, upload gitu. Jadi kita hargai proses-proses yang ada di belakangnya seperti itu ya. Luar biasa 6 konten ya. Iya, Mm-mm. 6 konten maksimal. Buat aku yang kayak jarang banget nonton, agak PR sih. Iya, tapi diuploadnya biasanya beda hari kadang. Karena Oke. kalau misalnya emang lagi mager ganti baju, bajunya sama kan, tapi harinya beda aku nguploadnya gitu. Oke. Aduh. Apa lagi nih? Udah baru. Ya. Oh, oke. Boleh ya Sobat Nation. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Ini sangat-sangat apa ya, aktif sekali sih penonton hari ini Kerva. Jadi kayaknya mungkin nanti next time kita undang lagi Kerva kali ya. Soalnya nanti kayaknya makin banyak yang tahu Kak Herva dan beauty community dari Lination ini, Ciklik ini juga nanti kayaknya Kak Herva bakal punya fans baru. Iya dari Sobat Lination nih, jadi nggak usah khawatir dengan hate comment, dijamin aman sih ya kalau dari Sobat Lination. Nah nanti kan ya Sobat Nation untuk hadiahnya yang akan diberikan nanti akan dipilih oleh tim kita, dan nanti di akhir acara kita juga akan memberikan pertanyaan ke Herva untuk Sobat Nation. Tadi kebalik ya, tadi kita ya Kak Herva yang dikasih pertanyaan, jadi nanti tim kita yang memberikan pertanyaan untuk Sobat Nation dari tips-tips yang udah kakak sampaikan tadi mungkin. Nah Kak Herva, aku juga mau infoin dulu nih ke Sobat Nation dan ke Kak Herva sendiri juga, kalau misalkan di Lination bulan Desember ini banyak sekali promo-promonya. Apa aja tuh promonya? Ini promo-promo ada dari skincare-nya, dari treatment-nya, dari pemeriksaannya, bahkan sampai tindakan bedah. Kita ada diskonnya, seperti itu. Nah untuk Sobat Lination yang bergabung di live ini juga yang mungkin nggak tahu ya, Lination itu apa, katanya klinik kecantikan, tapi kok tiba-tiba tadi ada salon, tiba-tiba tadi ada labnya, tiba-tiba punya betul akupunturnya. Jadi klinik utama Lination ini merupakan klinik utama yang memiliki 4 layanan, yaitu selain klinik memiliki juga layanan seperti beauty and skincare and salon, lalu juga ada farmasi dan juga laboratorium. Nah, dan dari semua layanan ini Herva, jadi ada promo masing-masing di setiap layanannya, seperti itu. Nah, yang lagi kita jalanin saat ini, yang lagi happening banget di Lination promonya itu ada happy hour. Happy hour. Jadi kita punya 2 paket. Yang pertama itu ada happy hour A, itu tuh mendapatkan 2 treatment Kak. Jadi Lination facial dan microdermabrasi atau pengangkatan sel kulit mati ya. Nah, itu juga cukup membayar 166.000 aja untuk Sobat Lination. Udah mendapatkan 2 treatment. Wajib coba. Iya, dan itu juga berlaku dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 2 siang. Nah, selain itu juga kita punya Happy Hour B. Jadi Happy Hour B ini tuh ada 3 treatment. Dengan treatmentnya ada Lination facial, microdermabrasi, dan terakhir ada iontoporesis. Jadi iontoporesis itu adalah pengaplikasian serum ke dalam wajah menggunakan alat. Jadi ada sensasi dingin dan hangatnya Kak. Jadi karena kan kulit tuh habis di di sel kulit matinya biasanya suka ada kering-kering nih. Nah langsung deh dinutrisi lagi oleh iontoporesis ini gitu, biar kelembabannya terjaga seperti itu Sobat Lination. Dan untuk harganya sendiri juga sangat-sangat affordable, masih affordable di Rp243 aja. Dan kalau misalnya di harga normalnya itu di 466.000-an. Jadi kita bisa dapetin setengah harga di jam-jam tertentu, jam 11 sampai jam 2 siang tadi. Oke. Nah, kakak juga habis ini mau langsung treatment kan ya? Iya, betul. Oke, kalau Kak Herva sendiri hari ini mau treatment apa coba? Aku pengen tahu dong. Facial. Oh, facial. Betul, facial. Oke. Oh iya, kakak juga hari ini mau facial dan ini ya, microdermabrasi. Oke. Nah, aku pengen tahu dong Kak, seberapa penting sih treatment untuk kakak selain skincare dan eksfoliasi sendiri ya, menggunakan skincare? Itu penting banget sih, meskipun kita nggak harus setiap hari, nggak harus sering-sering banget, yang penting harus coba dan juga harus adalah seenggaknya, karena itu yang apa ya,
berimpact gede juga selain skincare kayak gitu. Jadi wajib sih biar skincare-nya juga itu bisa bekerja lebih baik di kulit. Jadi perlu treatment. Betul, setuju banget. Nah, kalau kakak sendiri biasanya rutin berapa lama sekali sih untuk treatment? Kalau facial atau treatment apa aja nih? Treatment apapun itu, misalkan untuk dari head to toe deh. Untuk di luar, maksudnya di luar ya, berarti bukan yang sendiri kan? Betul. Kalau treatment ya dari rambut, terus juga kulit mungkin minimal sebulan sekali adalah ya. Sebulan sekali ya. Oke. Atau 2 bulan sekali kalau misalnya lagi padat banget emang jadwalnya, tapi seenggaknya ada gitu. Oke, betul ya. Dan jangan lupa kalau misalkan memang waktunya tuh terbatas ya untuk treatment, yang penting kita tetap menjalankan perawatan di rumah aja, seperti tadi double cleansing. Karena percaya nggak percaya Sobat Nation, memang treatment ini dibutuhkan karena memang meskipun kita udah double atau malah triple cleansing ya, percaya nggak percaya sel kulit mati itu juga tetap ada. Nah, sisa-sisa residu dari makeup yang nggak maksimal gitu. Dan itu bisa jadi yang menyebabkan kenapa skincare tidak bekerja secara maksimal. Karena misalkan aku udah pakai skincare ini loh, mahal-mahal, banyak banget rangkaiannya lengkap, tapi kok di kulit aku nggak ngaruh. Nah, bisa jadi memang ada sel-selnya tuh tersumbat gitu oleh pori-porinya tersumbat oleh sel-sel kulit mati. Jadi treatment yang cocok untuk mengangkat sel kulit mati ini adalah microdermabrasi tadi, Kak. Sobat Nation, mohon disimak dulu sebentar ya. Jadi di sini di bulan Desember ini khususnya Natal nih, dan aku juga mau ucapin dulu Merry Christmas untuk Sobat Nation yang merayakan. Selamat berkumpul bersama keluarga ya, dan selamat tahun baru juga. Nah, Indonesia juga memberikan hal yang spesial yaitu Natal ceria, hadiah berlimpah. Nah, menangkan 2 treatment gratis, facial dan diamond peel, plus diamond peel. Apa-apa? Apa-apa? Lebih dari 12 step ya, lebih dari 12 step sih. Luar biasa. Nah, selain itu juga ada 3 produk comforting body lotion. Comforting body lotion. Ini syarat ketentuannya aku bakal bacain dulu ya. Nah, ini ada rules-nya. Yang pertama, Sobat Lination wajib follow akun Instagramnya lination.id. Lalu, like, share, dan komen. Kenapa kamu yang harus dipilih jadi pemenang giveaway? Ya, kasih kita alasannya. Apa sih kenapa kita harus pilih kamu untuk jadi pemenang di event ini, Natal ceria ini. Nah, selain itu juga aktif berinteraksi di postingan Lination selama periode giveaway. Like, comment, share ke Instastory. Jangan share-nya ke rumah tetangga ya gitu. Jangan dong ya. Tapi boleh deh, nggak apa-apa ya kalau misalkan kalian effortnya mau mendapatkan hadiah tadi ya, masuk surga. Jangan lupa di follow juga listnya Wati. Aduh ya ampun. Best. Share postingan giveaway ini ke Instastory dan tag lination.id. Yang terakhir, Instagram tidak dikunci atau di private ya, apalagi dikontrakin gitu. Aduh enggak ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi Instagramnya harus terbuka ya. Oke, aku ulang lagi deh syaratnya untuk bisa mendapatkan dan mengikuti giveaway Natal ceria hadiah berlimpah ya. Yang pertama yaitu follow akun Instagram @lination.id. Yang kedua, like, share, and comment. Kenapa kamu yang harus dipilih jadi pemenang giveaway? Yang ketiga, aktif berinteraksi di postingan Lination selama periode giveaway. Like, comment, share ke Instastory. Jadi kalau misalkan sampai Lination nih, nanti kan video live ini akan di-upload ya oleh tim. Nanti boleh tuh di komen di semua postingannya nanti juga. Oh, di YouTube juga ada. Oke, berarti harus sabrek dong. Welcome back gitu. Ya, maaf ya. Sorry ya, sama di sini ada psikolog dan dokter David, takutnya trauma. Lalu share postingan giveaway ini ke Instastory dan tag @lination.id. Dan terakhir, Instagram tidak dikunci atau di private, apalagi dikontrakin ya tadi. Oke, Sobat Nation. Aku juga mau ngomongin dulu ini untuk syarat ketentuannya agar Sobat Nation bisa mengklaim hadiah-hadiah ini.
Nah, Sobat Indonesian, selamat yang sudah mendapatkan hadiah dan terima kasih sudah berpartisipasi dan menemani kami selama 1 jam tadi ke belakang ya. Dan untuk syarat dan tentunya Sobat Indonesian boleh menghubungi customer service. Nomornya sudah tertera di layar handphone Sobat Indonesian. Ada 2 nomor tuh, boleh hubungin kemana aja untuk mengklaim hadiahnya. Dan untuk Sobat Indonesian yang mendapatkan hadiah free treatment Laination Facial itu masa berlakunya selama 1 minggu Kak. Jadi dari tanggal 24 Desember ini sampai nanti 31 Desember. Nah, tapi 31 Desember ini kita tutup ya. Kita libur. Kita mau liburan akhir tahun. Iya, 31 sama 1 Januari 2025 kita tutup operasional. Jadi untuk Sobat Indonesian buruan ya, sebelum kita liburan nih boleh langsung klaim hadiahnya. Juga untuk Sobat Indonesian yang mendapatkan diskon 50%, 50.000, sorry untuk diskon untuk apa? Treatment di salonnya. Itu syarat ketentuannya wajib untuk melakukan treatment minimal 100.000 dulu di salon Laination. Nanti bisa mendapatkan diskon 50.000. Dan masa berlakunya sama ya untuk semua hadiah selama 1 minggu. Jadi buruan klaim dan hubungi customer service yang nomornya sudah tertera. Dan yang terakhir, untuk yang mendapatkan produk, ini produknya bisa dikirim ke alamat Sobat Laination, tapi untuk ongkos kirimnya ditanggung pemenang. Atau diambil ke klinik utama Laination, Jalan Lemah Nendet nomor 10, Sukawarna, Sukajadi, Bandung. Seperti itu ya. Oke. Aduh. Tema 2025. Coba dong, spill. Baca, tapi memorinya full. Baca. Skin Tech Revolution. Nah, di tahun 2025 nanti, Laination bakal mengusung tema Skin Tech Revolution. Karena kita banyak punya treatment yang geber di tahun 2025 nanti kan ya, makanya pentingnya terus Instagramnya Laination, jangan lupa di follow dan di share juga. Oke. Kak Herva boleh dong kesan-kesannya atau kasih closing statement nih untuk live Instagram kita hari ini. Oke, boleh. Kalau ada trauma nanti dia ngomongin di belakang aja ya. Jangan di sini ya. Iya. Kesan-kesannya pastinya aku senang banget ya, ini suatu kehormatan sih bagi aku untuk jadi bintang tamu ya, gue star ya di sini nanti. So, kalau bintang sobot. Iya sih. Sobot ya. Aku senang banget, terus juga semoga tadi tips-tips yang aku kasih juga ada yang terinspirasi, terus juga ada yang termotivasi juga, mungkin ada yang mau jadi beauty content creator, terus juga aku ingetin lagi buat yang mau menjadi beauty content creator ataupun apapun itu ya, pertama harus gali dulu potensi kalian, terus juga kembangin diri kalian, percaya diri, dan yang terakhir self love itu wajib banget sih. Luar biasa, dalam sekali ya self love. Kayaknya soalnya kita sendiri lupa untuk mencintai diri sendiri, kita malah mencintai orang lain dulu. Ya, gitu. Itu salah sih. Salah ya. Kamu curhat. Oke deh, Kak Herva, terima kasih banyak untuk waktunya. Aku juga senang banget dan suatu kehormatan banget untuk aku bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Herva selaku pemenang di Beauty Community Ciklik by Laination. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Hari ini langsung treatment ya. Betul. Enjoy treatmentnya. Dan Sobat Laination juga kalau misalkan nanti mau treatment bareng Kak Herva boleh ya. Apalagi tadi tuh yang dapat hadiah free treatment Laination Facial, buruan klaim dan buat janji untuk melakukan treatmentnya. Oke. Karma, terima kasih banyak ya. Oke, dan tim juga di sini pamit undur diri. Aku juga Lisa pamit undur diri. Kak Herva juga pamit undur diri. Oh iya, kita juga punya tagline. Oh ya. Laination, happy, healthy, beauty. Oke, kita pamit undur diri ya. Bye.